Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anda sekalian, apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita setelah kita istirahat sebelumnya, kita awali dulu dengan baca doa. Seperti biasa, Ustadz bimbing, silahkan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidani ilman nafi'a warzuqani fahman wasi'a. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik ananda sekalian, kali ini sebelum ananda memulai hafalannya atau saran hafalannya, Ustadz akan memulai dengan memberikan beberapa hal yang mungkin bisa membantu ananda ketika menghafal ayat atau surat dalam Al-Quran. Baik ananda sekalian, kalau Ustadz perhatikan, ananda tidak sedikit yang ketika menghafal itu buru-buru dalam menghafal ayat atau suratnya. Ustadz ingatkan, ketika kita menghafal, kita tetap harus menjaga ketenangan dalam membaca. Ya, jadi harus dihindari buru-buru dalam menghafalnya. Sudah sering Ustadz ingatkan kepada anak-anak sekalian, ketika membaca itu hendak menghafal, membacanya itu bisa sesering kali, bukan hanya 2 kali 3 kali aja, tapi bisa sering kali. Sering kita baca ayatnya, insya Allah makin bagus bacaannya. Kemudian diperhatikan tanda-tanda yang ada di ayat atau surat tersebut. Tanda-tanda yang meliputi panjang, dengung, pantulan, dan huruf tebal. Jadi Ustadz ingatkan, ketika menghafal, jangan buru-buru untuk menghafalnya. Tetap diciptakan menghafal dengan tenang. Baik, saya contohkan ya, bagaimana langkah-langkah kita ketika menghafal. Silakan perhatikan ayat 6 di surat Al-Baqarah. Di sini saya buat contohnya. Jadi ketika kita menghafal, kita baca dulu baik-baik. Kita perhatikan tandanya. Seperti tadi Ustaz sebutkan, panjang, dengung, huruf tebal, dan pantulan. Pastikan mana yang panjang, mana yang dengung, mana yang ditebalkan, mana yang dipantulkan, kalaupun ada. Kemudian juga termasuk ketika ayat itu panjang, pastikan di mana kita berhentinya dalam menghafal itu. Baik. Kita singgung tentang kandungan tajwidnya dulu. Di ayat 6 itu kita lihat kandungan tajwid yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna, berarti harus kita mendengungkan inna. Kemudian alladzina, memanjangkan zi dengan panjang biasa. Kafaru, ru memanjangkan dengan panjang biasa dan tebal. Kemudian sawaun, memanjang sedangkan wa. Alaihim anzartahum, menungkan menabalkan ra, zartahum. Am lam tun, menungkan tun. Zir itu ditebalkan, ditipiskan, karena huruf ra itu diawali dengan harakat di bawah atau kasrah. Tunzirhum. Kemudian la panjang biasa,
yu'minun, panjang sedang. Nah, seperti itu berarti kandungan yang harus kita baca dalam ayat ini dengan huruf tebal, panjang biasa dan panjang sedang. Nah, itu. Kemudian kan ayat ini termasuk yang panjang nih. Nah, di mana kita berhenti? Pastikan kita berhenti di mana. Kali ini saya contohkan kita berhenti di anzartahum. Jadi ketika kita membacanya, kemudian nanti untuk menghafalnya, pastikan di situ berhentinya. Contohnya, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum. Mengulang, أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. Seperti itu. Jadi sedikit untuk membantu Ananda dalam menghafal Al-Quran. Tetap dijaga ketenangan dalam menghafalnya. Bagaimana kita tenang dalam membacanya, begitu juga ketenangan kita ketika menghafal. Ini sedikit sebagai pengantar untuk pagi hari ini, untuk hari ini. Dan setelah ini silahkan Ananda dilanjutkan lagi sarannya bagi yang menambahkan hafalan. Kemudian bagi yang persiapan sesi silahkan dikirimkan persiapan sesinya. Demikian dari Ustadz, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.